Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to lesson today with Miss Mita. Apa kabar semuanya? Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk kepada bab baru di sini, yaitu mengenai I can speak English. Jadi untuk hari ini kita akan membahas subunit 1 atau subbab 1 ya, yaitu mengenai willingness dan juga ability. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai expressions of willingness atau ungkapan untuk menyatakan keinginan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai expressions of ability atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemampuan gitu ya. Bahwa kita bisa atau dapat melakukan sesuatu gitu. Intinya ability artinya adalah kemampuan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai expressions of ability ini, kita harus tahu definisi dari ability itu sendiri. Ability adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan dalam melakukan sesuatu. Ingat ya teman-teman, ability berarti mampu atau bisa untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di sini untuk menyatakan bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kata can. Can ini artinya bisa atau dapat. Tapi konteksnya, can ini digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita miliki saat ini atau sekarang. Selain can, kalian juga bisa menggunakan kata could. Artinya sama ya dengan can, bedanya kalau could digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kalian miliki di masa lampau. Misalnya, saya kasih contoh ya. I can speak English fluently. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Itu kan saat ini karena pakai can. Kecuali kalau misalnya I could speak English fluently. Pakai could. Berarti kemampuan bisa berbicara bahasa Inggrisnya itu di masa lampau. Berarti kemungkinannya saat ini dia masih bisa atau sudah tidak bisa gitu ya. Selain menggunakan can dan juga could, kalian juga bisa menggunakan be able to. Nah, be-nya ini kita isi dengan is, am, atau are. Tergantung dari subjeknya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi akan Miss berikan contoh kalimatnya. Selanjutnya, di sini ada lawannya ya. Lawan dari ability itu adalah disability. Kalau tadi ability dia mengungkapkan atau menyatakan kemampuan, berarti kalau disability itu menyatakan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Sama, dia juga pakai can, could, dan juga be able to. Bedanya adalah dia ditambahkan dengan not. Yang tadinya can jadi can't, gitu ya. Yang tadinya bisa jadi tidak bisa, gitu. Could jadi couldn't. Yang tadinya bisa atau dapat jadi tidak bisa atau tidak dapat. Sama ya, can't itu digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan saat ini atau sekarang. Kalau couldn't menyatakan ketidakmampuan di masa lampau. Kemudian, yang tadinya be able to jadi be not able to. Jadi, is not able to, are not able to, am not able to. Untuk lebih jelasnya, nah silahkan kalian perhatikan ya. Di sini ada pronoun atau kata ganti subjek ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Ya kan? I, to be-nya am. Tinggal ditambahin able to. Kalau untuk menyatakan ability ya teman-teman ya. I am able to. You are able to. They are able to. We are able to. She is able to. He is able to. It is able to. Untuk menyatakan ability. Nah, kalau untuk menyatakan disability, ya, kalian tinggal menambahkan not saja. Ingat ya, not-nya itu ditambahkan setelah to be atau setelah be ya. I am not able to, dibaca not-nya ya. You are not able to, seterusnya sampai it is not able to.
Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke contohnya ya, supaya lebih jelas. Di sini ada contoh kalimat, I can play guitar very well. Saya dapat bermain gitar dengan sangat baik. Nah, sekarang Miss Mita mau tanya nih sama kalian. Kira-kira kemampuan bermain gitarnya ini itu dinyatakan saat ini atau di masa lampau? Betul sekali, di masa ini atau sekarang ya, karena dia menggunakan can. Diingat-ingat ya teman-teman ya, can digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki saat ini atau sekarang. Nah, makanya di sini ada keterangan nih teman-teman, 100% bisa sekarang gitu ya. Contoh kedua, I am able to play guitar very well. Saya mampu bermain gitar dengan sangat baik. Nah, kalau yang ini juga pasti 100% bisa. Dan bisanya itu mampunya sekarang. Karena be able to itu digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan yang dimiliki pada saat ini. Berarti dia sama kayak si can ya. Contoh ketiga, I could play guitar when I was high school. Saya bisa bermain gitar ketika saya SMA gitu. Misalnya sekarang udah kerja nih ya kan. Karena dia menggunakan could, berarti kemampuan bermain gitarnya itu kan di masa lampau. Masa lampaunya itu adalah ketika dia SMA. Nah, berarti kan sekarang mungkin posisinya dia sedang kuliah atau sedang kerja gitu ya. Jadi kemungkinannya masih bisa, masih mungkin ya bisanya. Kalau yang tadi atas kan dia 100% pasti bisa. Kalau yang pakai could, dia kemungkinan masih bisa. Tapi kalau dulu, dia pasti bisa gitu. Jadi kalau sekarang kemungkinannya dia entah masih bisa, entah sudah lupa bagaimana cara bermain gitar gitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini ada beberapa contoh kalimat yang menyatakan kemampuan dan juga ketidakmampuan gitu ya. Coba kita perhatikan di sini yang pertama. I can speak English now. Kalau kita translate atau kita artikan, saya bisa berbicara bahasa Inggris sekarang. Kalau disability-nya ibarat kata ini kalimat positif, ini negatif ya. Yang ini bisa, yang ini tidak bisa. I can speak English now, jadi I cannot atau I can't speak English now. Contoh kedua, I am able to swim in the deep of the sea. Saya mampu berenang di kedalaman lautan. Gitu. Kalau disability-nya berarti I'm not able to swim in the deep of the sea. Gampang ya teman-teman ya. Kalau disability dia tinggal ditambahkan dengan not. Kemudian ada lagi. The cat can climb tree really well atau very well juga bisa ya. Berarti disability-nya the cat cannot climb tree really well gitu. Sama semua ya. I could run really fast when I was young. Jadi disability-nya I couldn't run atau I could not run really fast when I was young. My mother can cook. Berarti disability-nya apa teman-teman? Pinter. Jadi my mother cannot cook atau can't cook. Benny could eat a lot when he was skinny. Skinny itu artinya kurus ya. Benny bisa makan banyak ketika dia kurus dulu gitu. Jadi karena sekarang udah nggak kurus, dia nggak bisa makan banyak ya. Kalau disability-nya berarti Benny could not eat a lot when he was not skinny. I'm good at playing guitar. I was good at playing guitar. Nah, kalau di sini dia nggak pakai can, could, atau be able to ya, tapi bisa gitu. Kenapa Miss Mita bilang bisa? Karena di sini kita ngelihatnya dari to be-nya aja. Kalau dia pakai to be-nya is MR, otomatis dia masih mampu gitu ya saat ini. Kalau dia pakainya was were, to be-nya berarti menyatakan kemampuan dia di masa lampau. Oke teman-teman, tadi kan sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana sih cara mengungkapkan ability, bagaimana cara mengungkapkan disability. Nah sekarang Miss Mita akan memberitahu kalian bagaimana sih cara menanyakan kemampuan seseorang gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat contohnya ya teman-teman ya.
Kalian bisa menggunakan kata can you bla 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 gitu ya. Di sini contohnya can you drive a car? Atau boleh juga you ini ganti jadi she gitu ya. Jadi can she drive a car? Gitu. Atau could bla bla bla. Atau do you know how to bla bla bla. Atau are you able to do apa gitu ya. Atau are you good at bla 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 gitu. Nah, di sini untuk mengekspresikan kemampuan, kalian bisa menggunakan salah satu dari kelima ekspresi ini. Contohnya kayak yes, I can, atau sure I could, of course I do, sure I'm able to, atau don't worry, it easy for me. Misalnya nih ya, ada teman kalian bertanya, do you know how to operate this machine? Terus kalian pengen menunjukkan nih kalau kalian tuh tahu atau mampu. Tinggal bilang aja, of course I do. Gitu. Atau don't worry, it's easy for me gitu. Jangan khawatir, gampang kok buat saya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara membedakan ability, disability, dan juga asking ability. Jadi supaya lebih gampang dan mudah diingat, ibaratnya si ability ini itu adalah kalimat positif. Oke, kalau disability dia kalimat negatif. Kalau untuk asking ability, dia kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ingat-ingat ya, berarti dalam expressions of ability ini ada 3 kalimat. Yaitu kalimat positif yang menyatakan bahwa dia itu mampu untuk melakukan sesuatu. Yang kedua kalimat negatif, berarti menyatakan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif untuk menanyakan kemampuan seseorang gitu ya. Nih, Miss Wita akan kasih contoh di sini. Kita ngambil dari contoh yang pertama ini ya, can you drive a car? Berarti kalau kita taruh di sini dia merupakan kalimat interrogatif ya kan? Can you drive a car? Nah, si kalimat interrogatif ini ya akan kita ubah menjadi kalimat positif dan negatif. Berarti akan kita ubah menjadi ekspresi ability dan juga disability. Nah, gimana sih Miss Mita cara ngubahnya? Nah, di sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Rumus untuk kalimat positif ya, yang kita tulis dulu adalah subjek. Setelah subjek baru kita bisa pakai can atau could atau be able to. Nah, contoh di sini dia kan pakainya can. Maka kalimat positifnya juga wajib harus kudu pakai can juga. Ya. Berarti yang pertama kita tulis dulu ya, apanya dulu nih? Subjek. Nah, dari sini subjeknya yang mana? You. You ini kan subjek ya. Setelah you baru can. Habis itu kalimat selanjutnya tinggal diikuti. Nah, coba dilihat. Dari can you drive a car, kita ubah jadi kalimat positif, maka bunyinya you can drive a car. Kalau di bahasa Indonesia ini ya, dapatkah kamu mengendarai mobil? Kalau diubah jadi kalimat positif, kamu dapat mengendarai mobil. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih Miss Mita cara ngubah kalimat positif menjadi kalimat interrogatif? Gampang, tinggal ditambahkan saja dengan not. Di mana? Di belakang can. Berarti yang tadinya can jadi can't, could jadi couldn't, be able to jadi be not able to. Berarti yang tadinya you can drive a car, maka kita ubah menjadi kalimat negatif bunyinya you can't drive a car. Kamu bisa mengendarai mobil, yang ini kamu tidak bisa mengendarai mobil, yang ini dapatkah kamu mengendarai mobil? Gitu ya caranya ya. Nah selanjutnya kita akan belajar sama-sama nih latihan bareng-bareng. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Oke teman-teman, nah ini kita udah masuk ke sesi latihan bareng-bareng ya. Tapi di sini Miss Vita nggak akan cuma memberikan kalian latihan tentang ability doang ya, tapi juga ada yang mengenai willingness yang sebelumnya gitu, oke? Bisa kalian lihat contohnya, contoh soalnya di sini ya. Kita bahas yang willingness dulu nih teman-teman.
Jadi Miss Mita akan mengajari kalian bagaimana sih cara mengubah kalimat positif jadi kalimat negatif atau interrogatif. Begitu pula sebaliknya gitu ya untuk willingness. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya sama si ability, si can could itu. Jadi kalau untuk mengubah kalimat positif ini ya yang Andrew will lend me some money tomorrow. Andrew akan meminjamkan saya uang besok. Kita pengen ubahkan dia jadi bentuk negatif. Berarti tinggal ditambahkan dengan not aja will-nya. Jadi will not atau won't. Kalau disingkat ya, W-O-N apostrof T. Won't. Berarti yang tadinya Andrew will lend me some money tomorrow. Jadi Andrew won't lend me some money tomorrow. Oke, kemudian gimana sih cara ngubah kalimat ini, positif ini menjadi kalimat interrogatif? Gampang, tinggal ditukar saja posisi antara subjek dengan will. Berarti yang tadinya Andrew will, kalau mau dijadikan kalimat interrogatif, maka jadi will Andrew. Atau boleh juga Andrew ini kita ubah jadi he gitu ya. Berarti isinya, will he lend me some money tomorrow? Kalau kalian perhatikan dengan seksama ya teman-teman ya, kalimat selanjutnya itu tidak ada perubahan yang signifikan atau nggak ada perubahan sama sekali. Yang berubah adalah posisi antara subjek dengan will. Bener nggak? Ya kan? Subjek dengan will, ini juga subjek will-nya ditambahin not, yang ini posisi antara subjek dengan will-nya ditukar. Gampang ya kalau kita perhatikan dengan seksama, cara membedanya itu sangat terlihat jelas gitu teman-teman. Sekarang kita ambil contoh kedua nih, soal kedua. Di sini contohnya itu kan kalimat negatif ya. They wouldn't like to come to the party. Oke? Ini akan kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Kalau misalnya kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif, maka otomatis not-nya akan kita hilangkan. Yang tadinya they wouldn't, maka jadi they would like to come to the party. Oke? Dilihat kan yang berubah hanya posisi atau isi dari would-nya itu ya. Sekarang kita ubah menjadi kalimat interrogatif. Sama seperti will, maka tinggal ditukar saja posisi antara subjek dengan would. Yang tadinya they would like to come to the party, jadi would they like to come to the party? Gampang ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian masih kurang paham nih, silakan diputar ulang video ini ya. Oke? Nah sekarang kita sudah masuk ke contoh soal ability. Oke, contoh soal ability di sini ya. Di sini contohnya Jonas can speak Spanish fluently. Jonas bisa berbicara bahasa Spanyol dengan lancar. Di sini kemampuannya Jonas adanya saat ini atau di masa lampau? Betul sekali, saat ini ya, karena dia pakainya can. Nah, sekarang kita ubah nih. Kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. Berarti tinggal ditambahin not setelah can. Pinter. Berarti yang tadinya Jonas can speak Spanish fluently, jadi Jonas can't atau cannot juga boleh ya. Jonas can't speak Spanish fluently. Terus gimana sih cara ngubah kalimat ini menjadi kalimat interrogatif? Tinggal ditukar posisi antara subjek dengan can. Oke, jadi can he speak Spanish fluently? Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah paham bagaimana cara mengubahnya, pasti kedepannya kalian akan bisa. Gitu. Oke, gampang banget kok ini. Yang penting tanamkan ke mindset kalian bahwa belajar bahasa Inggris, apalagi grammar seperti ini, itu mudah. Oke? Kita lanjutkan, contoh keempat. Di sini kalimat negatif akan kita ubah menjadi kalimat positif dan juga interrogatif ya teman-teman. I couldn't ride a motorcycle when I was 12 years old. I couldn't ride a motorcycle when I was 12 years old.
Saya tidak bisa mengendarai sepeda motor ketika saya berusia 12 tahun. Berarti ini kan di masa lampau kemampuannya ya. Kita ubah menjadi bentuk positif. Tinggal diapain teman-teman? Dihilangkan not-nya aja. Berarti jadi I could ride a motorcycle when I was 12 years old. Gampang ya? Nah, sekarang kita ubah jadi interrogatif. Ini boleh ya, si I ini ketika kita ubah menjadi interrogatif diganti dengan you. Ya. Jadi, tinggal dipertukar posisinya. Jadi, could I ride a motorcycle when I was 12 years old? Atau boleh juga, could you ride a motorcycle when I was 12 years old? Gitu ya. Contoh terakhir, teman-teman. Kalimat interrogatif ini akan kita ubah menjadi positif dan juga negatif. Is she able to lift the heavy box by herself? Kita ubah jadi positif, berarti posisinya kita tukar tinggal nih ya antara is dengan she. Jadi, she is able to lift the heavy box by herself. Sama ya, kayak willingness ya. Kalimat belakangnya pasti akan tetap sama. Yang berubah adalah posisi antara subjek dengan will dan juga si can itu sendiri. Sekarang kita ubah nih jadi kalimat negatif. Berarti tinggal ditambahkan dengan not. Jadi she is not able to lift the heavy box by herself. Atau boleh juga she isn't able to lift the heavy box by herself. Gampang ya teman-teman ya. Nanti setelah ini silahkan kalian latihan tuh. Diisi LKS kalian ya. Yang individual work bagian willingness dan juga ability. Kenapa Miss Mita suruh kalian ngerjain LKS? Supaya kalian bisa lebih paham mengenai materi yang Miss jelaskan minggu lalu dan juga hari ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk banyak latihan setelah ini ya teman-teman ya. Semoga saja materi yang Miss Mita ajarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan share juga ke teman-teman kalian dari sekolah manapun. Siapa tahu materi yang Miss Mita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan jadi pahala untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.